Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial reaksi gelap fotosintesis. Oke, sebelum masuk ke materinya, ya langkah baiknya saya berkenalan dulu ya. Nama saya adalah Ferdiansyah Marcelino, kelas 1244, nomor presensi 13. Ya, ini Melvin Calvin ya. Beliau adalah penemu dari siklus Calvin. Beliau lahir pada 8 April 1911 di Saint Paul. Dan beliau juga mendapat beberapa penghargaan ya. Ada penghargaan Nobel Kimia, medali Priestley, medali Davy, medali emas dari American Institute of Chemists, lalu ada National Medal of Science ya, ini adalah salah satu bukan salah satu ya, beberapa penghargaan ya, yang Melvin Calvin dapat ya. Ini kita masuk ke materinya, yaitu adalah reaksi gelap ya. Jadi reaksi gelap itu dapat terjadi tanpa adanya cahaya, berlangsung di stroma ya. Jadi stroma itu adalah bagian dari kloroplas ya, di bagian dasarnya. Lalu sumber energi yang digunakan oleh reaksi gelap yaitu adalah NADPH2 dan ATP, yaitu adalah hasil dari reaksi terang. Tahapan yang terjadi ada 3, yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. Lalu ada tahapan reaksi gelap. Ini adalah gambarnya, siklusnya. Lalu ada fiksasi CO2. Di CO2 ini diikat oleh RUBP yang mengandung 6 gugus karbon dan menjadi bahan utama pembentukan glukosa. Jadi pembentukan glukosa ini dibantu oleh enzim Rubisco. RUBP yang berikatan dengan CO2 atau karbon dioksida akan menjadi molekul yang tidak stabil dan membentuk fosfogliserat PGA yang memiliki 3 gugus C. Lalu kita masuk ke tahap reduksi ya. Di tahapan ini atau tahapan reduksi ya, terjadi pengurangan PGA oleh hidrogen atau H2 dari NADPH2 menggunakan energi dari ATP hasil reaksi terang. Di pengurangan gugus fosfat pada ATP ya, itu akan menjadi ADP ya. Jadi hasil reduksi berupa molekul PGAL atau fosfogliseraldehid. Oke, yang ketiga ada regenerasi ya. Jadi di regenerasi ini 5 molekul PGAL ya dari tahap reduksi kembali digunakan oleh RUBP. Pembentukan kembali RUBP dan pecah menjadi 2 senyawa G3P. Beraksi dengan ATP membentuk PGAL dan NADPH2. Siklus berjalan 3 kali dan kembali regenerasi lagi ya. Jadi setelah siklus ini berjalan selama 3 kali ya, lalu dari regenerasi ini akan kembali ke akan kembali lagi ya. Di setelah berjalan 3 kali kembali lagi ke regenerasi lagi. Lalu satu molekul PGAL bersama molekul PGAL lain membentuk glukosa 6C ya. Jadi untuk membentuk satu molekul glukosa dibutuhkan 6 kali siklus Calvin dengan menangkap 6 molekul 6CO2. Lalu ini adalah fiksasi karbon dioksida pada tanaman ya. Ada C3, C4, dan CAM ya. C3 ini melibatkan enzim RUBP karboksilase atau Rubisco ya. Contoh tanamannya ada padi, ubi. Lalu di C4 itu ada melibatkan enzim PEP
silase atau PEPCO, dan PEP ini sebagai akseptor CO2-nya. Contohnya adalah tebu, jagung, ya. Lalu ada cam, ya. Jadi stomatanya itu membuka pada malam hari. Jadi CO2 difiksasi pada malam hari, diubah menjadi asam organik di dalam vakuola sel mesofil, ya. Lalu pada siang hari CO2 itu dilepaskan dari asam organik untuk membuat gula pada kloroplas, ya. Contoh tanaman ini adalah kaktus, nanas, ya. Jadi tanaman-tanaman yang berada di tempat yang sangat kering, ya. Lalu kita masuk ke salah satu contoh soal, ya. Di sini soalnya adalah fiksasi CO2 disebut reaksi gelap karena, ya, A. dapat terjadi pada siang hari, B. berlangsung terutama pada malam hari, C. tidak dapat terjadi pada malam hari, dan D. tidak memerlukan energi cahaya matahari. Oke, tadi di awal saya sudah sempat menjelaskan, ya, reaksi gelap itu merupakan reaksi, ya, yang tidak membutuhkan cahaya, ya. Jadi jawabannya adalah D, ya, tidak memerlukan energi cahaya matahari. Karena reaksi gelap ini adalah salah satu lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis, ya. Oke, mungkin segini dulu video dari saya, penjelasan dari saya, ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.